Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Dewi Ratih Nur Agustina dengan NIM 8565472673 dari UPBJJ Pekanbaru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai pengaruh deterjen pada pertumbuhan perkecambahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini adalah 7 botol aqua bekas berukuran 1,5 liter yang telah dipotong bagian atasnya, 7 gelas plastik berukuran 300 ml. Lalu deterjen, Kacang hijau, pinset, beberapa sendok, tisu, air PDAM, 2 gelas ukur, alat tulis, penggaris, tabel pengamatan, dan juga kardus. Baik, saya telah menyiapkan gelas yang telah diberi label berbeda-beda. Gelas yang telah diberi label kontrol 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Deterjen 1000 ml, saya akan mengambil gelas ukur yang telah berisikan air sebanyak 1000 ml. Lalu, saya akan menuangkan deterjen ke dalamnya. Setelah itu, kita aduk-aduk dengan menggunakan sendok hingga merata. Baik, ini adalah air yang telah diberi deterjen dengan larutan 100%. Selanjutnya, kita akan menuangkan sebanyak 500 ml ke dalam gelas yang telah diberi label 100%. Setelah saya tuangkan ke dalam gelas 100%, saya akan membuat larutan selanjutnya, yaitu larutan 50%. Nah, untuk membuat larutan 50%, saya akan menambahkan air sebanyak 50% ke dalam gelas ukur 1000 ml. Seperti ini. Lalu saya akan memasukkannya ke dalam gelas yang berlabel 50%, sebanyak 500 ml. Nah, untuk membuat larutan 25%, saya akan menambahkan air kembali sebanyak 500 ml. Lalu saya aduk-aduk rata kembali. Dan saya akan tuangkan ke gelas yang telah diberi label 25%, sebanyak 500 ml. Selanjutnya, kita akan membuat larutan 12,5% dengan menambahkan 500 ml lagi. Dan selanjutnya, saya akan menambah kembali sebanyak 500 ml air ke dalam gelas ukur yang berisikan deterjen tadi. Baik, setelah saya rendam biji kacang hijau ini, saya akan memilih biji kacang hijau yang terendam dan membuang biji kacang hijau yang terapung, karena biji kacang hijau yang terapung kurang baik untuk digunakan. Akan masukkan biji kacang hijau yang terendam ke dalam masing-masing gelas sebanyak kurang lebih 10 biji kacang hijau.
Setelah itu, kita akan rendam biji kacang hijau selama 5 menit. Nah, sambil menunggu, saya akan meletakkan tisu ke dalam gelas yang berukuran kecil sebagai media tanam. Nah, setelah itu kita akan membasahi gelas yang telah kita beri tisu tadi sebanyak 2 sendok ke dalam masing-masing gelas yang telah kita siapkan tadi. Langkah selanjutnya, kita akan menutup gelas yang berisikan biji kacang hijau ini tadi menggunakan kardus hitam. Ukurlah biji kecambah menggunakan penggaris satu persatu. Ini adalah hasil dari pengukuran akar kecambah selama 24 jam. Ini adalah penampakan akar kecambah selama 48 jam. Lalu ukurlah kembali akar kecambah menggunakan penggaris. Ini adalah hasil pengukuran di hari kedua. Berikut grafik perkecambahan kacang hijau selama pengamatan. Maka dapat kita simpulkan bahwa deterjen memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan akar kecambah. Hal ini terjadi akibat bahan kimia di dalam deterjen menghambat penyerapan air dan metabolisme tanaman. Oleh karena itu, penggunaan deterjen dalam lingkungan seharusnya diminimalisir agar tidak merusak lingkungan.